Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara. Saya di sini selaku salah satu asisten praktikum akan menjelaskan mengenai praktikum yang kelima, yaitu ekologi ikan. Silahkan disimak videonya ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, di sini kami dari asisten praktikum akan mempraktekkan praktikum kelima, yaitu mengenai ekologi ikan. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu dimaksudkan supaya dapat menambah wawasan dari mahasiswa mengenai tingkah laku reotaksis dan fototaksis pada ikan. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu. Jadi reotaksis itu merupakan tingkah laku ikan merespon adanya arus. Nah, reotaksis itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada reotaksis positif, yaitu ketika ada arus, maka ikan akan merespon dengan melawan arus tersebut. Kemudian sebaliknya, yaitu reotaksis negatif, ikan akan cenderung untuk mengikuti arus. Nah, di sini dalam praktikum yang akan kita lakukan, di sini kita melakukan menggunakan alat skimmer yang biasa digunakan pada akuarium aquascape untuk mengalirkan arus. Kemudian ikan yang kita pakai di sini ada ikan gupi dan baskom yang berisi air. Nah, kemudian bisa langsung dipraktekkan aja ya teman-teman. Nah, jadi alatnya dinyalain. Nah, ini airnya mulai ada arusnya. Terus kita lihat gimana si ikan gupi ini merespon adanya arus tersebut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi si ikan gupi ini mencoba untuk melawan arus, akan tetapi mereka malah cenderung untuk akhirnya mengikuti arus tersebut. Jadi malah terbawa arus istilahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ikan gupi ini termasuk ke dalam reotaksis negatif. Kemudian untuk sampel ikan yang kedua, di sini kami dari asisten praktikum menggunakan ikan kaviet. Nah, mungkin bisa langsung dicoba langsung ya, gimana responnya ikan kaviet ini terhadap arus. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ikan kavietnya ketika diberikan arus, mereka meresponnya dengan melawan arus tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ikan kaviet ini merupakan reotaksis positif. Kemudian teman-teman kalau misalkan di rumah nggak ada alat skimmer, itu bisa menggunakan pompa air dari akuarium, atau bisa juga menggunakan selang air yang diberikan arus aja. Jadi seadanya alat-alat teman-teman yang ada di rumah aja. Teman-teman, untuk uji yang kedua yaitu fototaksis, di mana fototaksis ini merupakan tingkah laku ikan yang merespon adanya cahaya. Sama seperti reotaksis tadi, fototaksis dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis positif dan negatif. Untuk fototaksis positif, ikan akan merespon cahaya dengan cara mendekati adanya cahaya tersebut. Kemudian untuk fototaksis negatif, respon ikan akan menjauhi datangnya cahaya tersebut. Nah, di sini dari asisten praktikum, kita menggunakan baskom yang berisi air dan ikan kaviet, serta dari asisten juga memberikan tanaman air serta paralon yang difungsikan apabila ikan tersebut merupakan fototaksis negatif, jadi bisa berlindung dari cahaya yang datang. Kemudian di sini ruangannya juga kan masih terang. Untuk nanti ketika dilakukan praktikum, ruangan akan dibuat gelap dan akan diberikan cahaya dari satu sumber saja. Nah, kemudian ketika ruangan sudah dibuat gelap, kita bisa menggunakan penutup di baskomnya. Misalkan yang kami gunakan di sini ada styrofoam. Nah, teman-teman di rumah bisa menggunakan triplek atau kain atau hal-hal yang lain untuk menutupi baskomnya. Dan juga di sini kita menggunakan cahaya dari menggunakan lampu akuarium. Nah, di sini bisa kita langsung mulai aja ya teman-teman.
Nah, dapat dilihat di sini ya teman-teman, ikan kavietnya ketika didatangkan cahaya atau diberikan cahaya, ikan kavietnya mulai memberontak seperti mencari tempat berlindung untuk menjauhi cahaya tersebut. Nah, perlahan-lahan ikan kaviet yang digunakan mulai mendekat ke bawah tanaman air dan paralon, atau ke tempat yang gelap dan tidak ditemukan cahaya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ikan kavietnya itu merupakan fototaksis negatif. Jadi responnya dari ikan kaviet tersebut menjauhi datangnya cahaya.